Oke, jadi kemarin kita udah unboxing Poco F4 GT dan kita tes secara default baru buka box dan hasilnya kayak bukan Poco banget, banyak throttle dan nggak stabil. Tapi beberapa hari yang lalu itu ada software update dan sekarang hasilnya udah gila. Di video unboxing kemarin sebenarnya ketika dia baru buka box kita langsung masuk ke bagian software update dan ternyata pada saat itu belum ada updatean. Dan sekarang baru update software sekali aja performanya udah beda banget, terutama di kestabilan performanya. Kemarin sebenarnya ya stabil juga sih, cuman stabilnya itu di angka 60%. Lalu setelah ada software update dan kita pakai mode performance tanpa fan grip, itu bisa ada di 80%. Jadi performanya naiknya cukup signifikan. Kemarin juga sempat kita janjiin kita akan tes pakai fan grip. Dan kalau misalkan pakai fan grip, CPU throttle-nya kita tes selama 30 menit itu malah di atas 80%. Gak ada throttle, GPU-nya juga lebih baik. Tanpa fan grip di Wildlife X3 test loop sebanyak 20 kali dia dapat stability score itu 46,9%. Ya masih oke lah ketimbang yang belum update kemarin. Kalau Wildlife stress testnya masih oke di 58,2%. Tapi gimana kalau misalkan pakai fan grip? Waduh, performanya naiknya juga lumayan signifikan di Wildlife Extreme Test dengan stability score-nya itu di atas 70%. Dan setelah software update ini Antutunya masih sama sih ya dengan versi unboxing kemarin, skornya itu sekitar 950.000 untuk Antutu versi 9. Tapi kalau kita pakai fan grip, skornya itu tembus 1 juta. Ya memang bukan skor Antutu yang paling kenceng untuk Snapdragon 8 Gen 1 karena udah banyak yang 1 juta. Tapi kayak masih wow aja gitu kalau misalkan Antutunya tembus di 1 juta. Kalau untuk Geekbench tanpa fan grip, single core-nya dia dapat 1187, multi core-nya ada di 3420 dan pakai fan grip naik sih ya, cuman nggak terlalu banyak. Cuman itu kan angka benchmark ya, angka sintetis. Siapa tahu upgrade-nya ternyata cuma hanya untuk dioptimalkan di software Antutu dan juga Geekbench biar kelihatan wow, ternyata gamingnya juga masih gitu-gitu aja. Jadi langsung aja sekarang kita coba juga. Jadi kemarin juga kita tes ulang untuk gamenya. Pertama kita coba di mode standar, bukan performance mode di game turbonya. Untuk PUBG Mobile dia aman banget walaupun kita nggak pakai mode performance. Ya kadang drop di bawah 50 fps tapi cuma sesekali aja, nggak sesering kemarin ketika sebelum di upgrade. Terus kalau kita ada di mode performance di game turbonya dan kita tambahin lagi pakai fan grip, seperti yang kalian lihat chartnya dia stabil banget di kisaran 60 fps. Harusnya kalau Snapdragon 8 Gen 1 di Poco ini kebuka juga untuk settingan smooth 90 fps, saya yakin tembus sih. Cuman ya itu kan PUBG ya, enteng. Gimana kalau misalkan kita gunakan dia untuk main game Genshin Impact, game yang masih menjadi game terberat di Android saat ini. Kita coba dulu di mode standar tanpa fan grip. Kalau jalan-jalan aja di map dia tembus 50-60 fps, tapi kalau udah war dia turun. Turunnya bisa di bawah 40 fps tapi mentok di 30 fps. Jadi ya masih playable dan kadang sesekali aja dia drop FPS ke bawah 30. Kalau pakai mode performance dengan fan grip, average-nya ketika war itu ada di 40-an FPS lebih. Kalau cuma jalan-jalan di map dia bisa stabil di 60 FPS. Jadi dari sini bisa saya simpulkan kalau akhirnya nanti kalian memilih untuk membeli Poco F4 GT ini dan kalian kebutuhannya itu untuk main game, jangan lupa untuk mengaktifkan mode performance-nya. Tapi yang perlu diingat, mode performance ini bisa bikin HP-nya cepat panas. Kemarin ketika belum update, performanya itu kayak di limit biar dia nggak cepat panas, tapi malah bikin throttle nggak karu-karuan. Dan akhirnya dibukalah limitasinya sama Poco dan di-optimize lagi. Hasilnya ya performanya jadi lebih baik dan juga lebih stabil ketimbang versi yang belum ada software update kemarin. Cuman kalau dibilang dia dingin, menurut saya nggak juga sih. Dia bukan Snapdragon 8 Gen 1 yang paling dingin lah. Padahal kalau dari sistem cooling, Poco klaim dia udah pakai liquid cooling teknologi 3.0. Intinya ini adalah pendinginan berlapis dengan graphene dan juga graphite 3D yang katanya bisa bikin Snapdragon 8 Gen 1 menunjukkan performa maksimalnya. Iya sih kalau misalkan dibantu dengan fan grip. Tapi walaupun dia nggak dingin-dingin banget, yang saya suka dari Poco F4 GT ini dia kayak semacam didesain untuk gamer karena fiturnya itu bakal optimal kalau misalkan kita bikin HP-nya atau kita pakai HP-nya ketika posisi landscape, posisinya orang ngegame. Kayak kabel bawaannya dia dibikin tebel biar nggak cepet rusak dan desainnya itu L. Jadi kalau kita ngegame dengan posisi HP miring dan HP-nya dicas, kabelnya ini nggak akan mengganggu pergerakan tangan kita. Dan soal ngecas jangan ditanya lah ya, 120 watt hypercharge bos. Klaimnya bisa 17 menit aja ke 100%. Kalau dari pengetesan kita dari 18% ke 100% dia butuh waktu itu sekitar 15 menit. Jadi ya udah cepet sih.
Cuman sayangnya pengisian daya baterai yang cepat ini nggak diimbangi dengan daya tahan baterai yang awet. Jadi dia lumayan boros. Untuk video playback itu sekitar 14 jam. YouTube 30 menit dia 8%, Genshin Impact 30 menit itu sekitar habis 12%. Jadi ya lumayan boros. Terus dari sisi suara, kalau kita posisikan HP-nya landscape, suaranya juga terdengar lebih menggelegar karena untuk speakernya ini dia memiliki symmetric quad speaker atau 4 speaker. Kalau misalkan posisinya seperti ini, suaranya tuh kayak stereo gitu. Di video unboxing kemarin udah kita coba dan ini jadi salah satu HP yang menurut saya speakernya powerful sih. Ketika posisi landscape ini secara jaringan dia juga diklaim bisa meningkatkan kecepatan internet biar bisa tetap stabil dengan latensi yang rendah. Cuman kalau untuk klaim yang ini saya nggak bisa memastikan karena di Malang itu belum ada 5G. Jadi kan dia punya teknologi switch, dia akan nge-switch dari 5G ke Wi-Fi, mana yang lebih baik. Cuman di Malang belum ada 5G dan untuk provider di Malang, terutama yang di daerah saya ini bener-bener sering banget gangguan. Kita nggak usah sebut brandnya, kita inisial aja. Inisialnya adalah MNC. Ya inisial kan dia masih MNC gitu ya, inisial. Padahal kita udah langganan 1 tahun full bayarnya depan ya. Di posisi landscape ini Poco juga kasih kita magnetic pop-up trigger yang saya suka banget. Karena kalau misalkan nggak kepake, dia itu kayak tersembunyi dan nggak mungkin kepencet. Dan kalau misalkan kita mau pakai, suaranya itu kayak ala-ala kita mau perang gitu, kayak buka pedang. Coba kalian dengerin ya. Wih, jadi dan tombol tactile-nya ini ya tombol ya yang saya suka karena ada beberapa HP gaming yang tombolnya itu nggak tactile, nggak kerasa kalau ada tombolnya, jadi kayak cuman sekedar gestur aja. Tapi kalau ini ya tactile, ya dia tombol, jadi kita tahu kalau misalkan kita udah pencet gitu, nggak ada alasan, ternyata nggak kepencet. Jadi kita tahu kalau tombol tactile-nya ini kita pencet. Dan pop-up trigger-nya ini juga bisa kita atur atau kita custom untuk shortcut-nya. Jadi kita bisa setup dia untuk menu kamera, flashlight, dan juga profile kayak silent mode dan juga vibrate. Dan kalau misalkan kita nggak mau pakai, ya kita tinggal slide lagi. Suaranya itu kayak masukin pedang lagi gitu. Untuk layarnya di posisi buat gaming dia juga udah nyaman banget. Dia punya 120Hz refresh rate dengan touch sampling 480Hz. Layarnya AMOLED DCI-P3, kontrasnya 5 juta banding 1 dan juga udah memiliki nilai A+ dari DisplayMate. Kalau soal layar saya pribadi nggak ada masalah, cuman sayangnya layarnya ini untuk adaptive refresh rate-nya masih sama aja kayak beberapa tahun lalu ya. Jadi adaptifnya ini kurang pinter gitu. Kadang dia masih stuck di home dengan 120Hz. Itu mungkin yang bikin baterainya tadi cepet banget habis. Jadi untuk adaptifnya 60 atau 120, dia nggak bisa turun lagi sampai 10 atau bahkan 1 Hz. Jadi baterainya ya nggak awet-awet gimana gitu. Ngomongin soal keawetan, kalau untuk mata, dari baterai ke mata breathingnya keawetan kayak maksa banget. Cuman intinya soal kesehatan mata, Poco juga kasih kita PWM flicker dengan 1920Hz yang ketika low light gambarnya tetap optimal, cuman nggak mengganggu mata kita. Terakhir di posisi landscape, posisi ngegame seperti ini, kalau misalkan kita main game tanpa menggunakan earphone yang ada built-in mikrofonnya si Poco ini udah enak kalau misalkan posisinya seperti ini. Karena dia udah memiliki 3 built-in mikrofon. Kalau soal kamera dari Poco ini nggak bikin kayak langsung ketika buka kameranya ya, kayak nggak langsung wow gitu, nggak. Karena menurut saya kameranya ya dengan harga yang 9 juta kembali 1000 ini standar. Emang main kameranya dia pakai 64 megapiksel dari Sony dengan sensornya itu IMX686. Kamera depan juga pakai lensa Sony 20 megapiksel IMX596. Cuman menurut saya untuk sebuah flagshipnya sebuah brand, fitur kameranya itu nggak gimana-gimana ya, bukan yang paling stand out gitu, standar. Konfigurasi lainnya juga standar, 8 megapiksel ultra wide dengan 120 derajat untuk field of view-nya. Kamera makronya juga 2 megapiksel, makro 2 megapiksel. Kalau saya pribadi jarang banget pakai, mungkin kalian ada yang pakai, tapi ya intinya menurut saya kameranya standar.
Kalau untuk fitur lain, fingerprint dia ada, walaupun menurut saya ini bukan fingerprint yang biasanya ada di flagship karena dia jadi satu dengan tombol power. Yang HP entry level pun juga kayak gini gitu. Cuman menurut saya dengan fingerprint yang menjadi satu dengan tombol power kita jadi lebih praktis. Jadi kayak langsung buka tombol power, langsung buka. Cuman kalau dibikin ala-ala flagship, menurut saya dia akan terlihat lebih mahal kalau misalkan dia udah in-display fingerprint karena panelnya juga udah pakai panel AMOLED. Tapi mengingat harganya yang dia lebih murah ketimbang flagship lain ya wajar-wajar aja sih. Terus dari sisi konektivitas juga lengkap, NFC jelas ada, 5G-nya dual SIM, Bluetooth-nya versi 5.2, Wi-Fi-nya bukan hanya Wi-Fi 6 tapi udah Wi-Fi 6E dengan tambahan bandwidth di 6 GHz. Infrared blasternya juga lebih gede sekarang, lebih responsif, GPS-nya lengkap, ada 4, haptic feedback-nya di unboxing juga udah kita bahas, enak banget dengan Cyber Engine-nya. Harganya kemarin ketika video unboxing saya tebak-tebakan harganya itu 8 juta untuk yang varian 12256. Dan ketika launching harganya masih 8 juta tapi 8.999.000. Jadi ya 9 juta kembali 1.000 itu masih 8 jutaan atau 9 jutaan. Kita ambil 9 juta pas aja deh. Dan dengan harga 9 juta pas ini aja dia masih menjadi Poco banget. Yang dari beberapa tahun ke belakang kalau misalkan kita bandingkan dengan brand lain, Poco itu masih yang paling murah. Contohnya ini dia jadi Snapdragon 8 Gen 1 termurah dengan konfigurasi RAM 12GB 256. Kalau untuk kompetitornya yang HP gaming yang bakalan masuk resmi ke Indonesia, Nubia itu entah itu dia bakalan masuk resmi atau enggak karena kemarin sempat masuk resmi. Tapi yang jelas ada Black Shark 5 itu harganya sekitar rumornya 13 jutaan, ROG 6 itu juga 13 juta untuk yang 12256. Dan bayangkan Poco F4 GT ini dengan fitur gaming landscape-nya tadi harganya 9 juta kembali 1.000. Jadi kesimpulannya untuk harga segini dan emang orangnya itu pengen kebutuhannya yang gaming banget, Poco ini banyak banget keuntungannya kalau untuk gaming. Apalagi posisi landscape ya, kayak pop-up trigger, quad speaker, Wi-Fi dan sinyal antena yang emang di-optimize ketika dia landscape. Mikrofon dia ada efek RGB juga di dekat bingkai kamera yang juga kelihatan lebih bagus kalau misalkan posisi HP-nya landscape. Terus dengan update satu kalinya juga performanya beda jauh dengan yang kita unboxing kemarin. Jadi kalau akhirnya kalian nanti memutuskan untuk membeli Poco F4 GT ini, ya pastikan softwarenya yang paling update. Terus kalau misalkan mau dioptimalkan lagi untuk nge-game ya minimal spare budget untuk beli fan grip. Ini fan gripnya BTW keren. Nanti kita akan review terpisah aja karena menurut saya ini fan grip yang paling dingin dan juga secara UI dia bagus. Nanti reviewnya ya setelah kita review Poco ini. Kalau untuk kekurangannya, baterainya lumayan boros tapi masih bisa di cover dengan 120 watt hypercharge-nya yang emang kenceng banget. Terus kalau saya lihat di websitenya dia juga nggak diklaim dia memiliki sertifikasi IP rating apa, jadi ya kita anggap aja dia nggak ada. Jadi nggak ada IP rating juga menjadi kekurangan. Terus fitur flagship lain kayak wireless charging, reverse wireless charging dia nggak ada. Dan karena dimasukkan ke HP gaming jadi secara bobot dia lumayan berat sekitar 210 gram. Terus kalau kalian carinya kamera, menurut saya Poco F4 GT ini kameranya standar banget. Ya kalau saya pribadi saya bakalan pilih Xiaomi 12 lah ketimbang Poco F4 GT ini. Dengan harga yang mirip-mirip kameranya menurut saya lebih bagus Xiaomi 12. Dia juga nggak ada OIS juga. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi seperti biasa. Kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nikita Budi and see you on the next video. Bye-bye.